Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama mata pelajaran geografi. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang penginderaan jauh untuk tata guna lahan dan transportasi. Indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menjelaskan penginderaan jauh dalam kajian geografi. 2. Menjelaskan konsep penginderaan jauh. 3. Mengidentifikasi komponen penginderaan jauh. 4. Menjelaskan jenis citra penginderaan jauh. Kelima, menjelaskan langkah-langkah interpretasi citra. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan hakikat penginderaan jauh dan kajian geografi dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan konsep penginderaan jauh dengan baik dan benar. Yang ketiga, dengan tampilan beberapa slide, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen-komponen penginderaan jauh dengan baik dan benar. Pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Pengertian, jenis, dan fungsi peta. Peta secara umum adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Menurut Perhimpunan Kartografi Internasional, peta merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Tiga hal penting yang terkait dengan peta yaitu: 1. Ada pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap penting sesuai dengan tema dan judul peta. 2. Ada proses pemindahan bentuk muka bumi dalam bidang datar dengan menggunakan sistem proyeksi. 3. Ada proses pengecilan ukuran muka bumi yang sebenarnya dengan menggunakan skala. Jenis-jenis peta. Yang pertama, peta umum. Peta umum merupakan gambaran segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Peta umum ini terdiri dari 3 jenis. 1. Peta korografi. 2. Peta topografi. 3. Peta dunia. Jenis peta yang kedua yaitu peta tematik, menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Peta tematik terdiri dari beberapa jenis peta. Yang pertama, peta tematik berdasarkan skala. 1. Peta kadasar. 2. Peta skala besar. 3. Peta skala sedang. 4. Peta skala kecil. Fungsi peta menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi, menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Tujuan peta: membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk navigasi atau perencanaan. Analisis data spasial: menyimpan informasi, membantu dalam pembuatan suatu desain, komunikasi informasi ruang. Keterampilan dasar membaca dan membuat peta. Hal yang pertama, dalam keterampilan dasar membaca dan membuat peta,
kita harus terlebih dahulu mengetahui komponen dan kelengkapan peta. Ada 10 komponen atau kelengkapan pada peta. Yang pertama, judul peta yang terletak di bagian atas peta. Yang kedua, garis tepi atau border. Yang ketiga, orientasi atau diagram petunjuk arah, menunjukkan posisi dan arah wilayah. Yang keempat, skala peta, perbandingan jarak antara dua titik sembarang atau luas wilayah di peta dan jarak sebenarnya. Yang kelima, legenda atau keterangan peta. Keenam, koordinat, garis bujur dan garis lintang. Ketujuh, simbol peta untuk mewakili benda yang sebenarnya pada peta. 8. Lettering, semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. 9. Warna peta untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. 10. Sumber data dan tahun pembuatan, menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Anda dapat melihat contoh peta pemerintahan Kabupaten Banyumas. Terlihat ada judul peta, ada legenda, ada simbol, ada skala peta, sumber peta, orientasi, warna, lettering, dan garis tepi. Keterampilan membuat peta. Yang pertama, pengumpulan data. Ada dua jenis data yang digunakan, data primer dan data sekunder. Kemudian tahap-tahap pembuatan peta dapat dikerjakan secara manual dan digital. Penyajian peta, menganalisis data yang telah terkumpul dengan komputer. Selanjutnya, hasil analisis dapat ditersebut. Penyajian data, menganalisis data yang telah terkumpul dengan komputer. Selanjutnya, hasil analisis data tersebut dicocokkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kemudian dibuat peta. Penyajian dalam bentuk grafis, dilakukan input data yang telah diperoleh di lapangan sehingga pembaca mendapat informasi dalam bentuk grafis. Persyaratan peta yang baik yaitu bentuk-bentuk daerah, pulau, dan benua yang digambarkan pada peta harus sama seperti bentuk aslinya di permukaan bumi. Daerah yang digambarkan harus sama luasnya dengan luas sesungguhnya jika dikalikan skala peta. Data yang disajikan lengkap, mudah dimengerti. Peta harus rapi, indah, dan menarik. Proyeksi peta. Proyeksi peta dibagi berdasarkan 1. Berdasarkan sifat asli yang dipertahankan. 2. Berdasarkan kedudukan sumbu simetris. 3. Berdasarkan bidang asal proyeksi yang digunakan. Berdasarkan sifat asli yang dipertahankan, proyeksi peta terdiri dari proyeksi ekuivalen, proyeksi konform, proyeksi equidistant. Berdasarkan kedudukan sumbu simetris, proyeksi peta ini terdiri dari proyeksi normal, proyeksi miring, dan proyeksi transversal. Berdasarkan bidang asal proyeksi yang digunakan, proyeksi ini terdiri dari proyeksi zenital atau azimutal, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Proyeksi azimutal memproyeksikan bola bumi di daerah kutub, ekuator, atau tempat yang terletak antara ekuator dan kutub pada sebuah bidang datar. Proyeksi silinder memproyeksikan bola bumi pada bidang silinder
paling tepat di daerah ekuator dan sekitar ekuator. Proyeksi kerucut menggambarkan daerah sekitar lintang tengah. Berdasarkan kedudukan sumbu simetris, proyeksi normal, garis karakternya berhimpit dengan sumbu bumi. Proyeksi miring, garis karakternya membentuk sudut miring dengan sumbu bumi. Proyeksi melintang, garis karakternya tegak lurus dengan sumbu bumi. Berdasarkan titik persinggungan, proyeksi tangen, bola bumi bersinggungan dengan bidang proyeksi. Proyeksi seken, bola bumi berpotongan dengan bidang proyeksi. Proyeksi superficial, terdiri atas banyak bidang proyeksi. Penginderaan jauh. Berdasarkan video ini, ada 3 pakar yang mengemukakan tentang definisi penginderaan jauh. Yang pertama yang dikemukakan oleh Lillisland dan Kiefer, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh alat perekam atau sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek, daerah, atau fenomena tersebut. Kemudian menurut David Lindgren, penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Dan selanjutnya, Paul J. Curran, penginderaan jauh adalah penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan agar informasi yang digunakan dapat diperoleh. Komponen penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan sistem yang melibatkan banyak komponen yang saling terkait. Komponen-komponen penginderaan jauh adalah sebagai berikut. Pertama, sumber tenaga. Yang kedua, atmosfer. Yang ketiga, perolehan data. Yang keempat, objek. Yang kelima, sensor. Yang keenam, penggunaan data. Jenis citra penginderaan jauh. Secara umum, citra dapat dibedakan atas citra foto dan citra non-foto. Citra foto dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera, adapun citra non-foto dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik, berdasarkan sumbu kamera, dan berdasarkan sudut liputan kamera. Citra non-foto. Citra non-foto dihasilkan dengan sensor bukan kamera. Citra non-foto dapat dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik, sumber sensor, dan warna yang digunakan. Interpretasi citra. Yang akan dilakukan dalam interpretasi citra, kita akan melihat rona dan warna, ukuran, dan bentuk. Kemudian ada lagi yang harus diperhatikan dalam interpretasi citra. Ada pola, ada bayangan, ada situs, dan asosiasi. Definisi sistem informasi geografis. Peta dan penginderaan jauh tidak dapat dipisahkan dari sistem informasi geografis. Sistem informasi geografi merupakan sistem yang berfungsi mengumpulkan, mengatur, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala jenis data geografi suatu wilayah dalam bentuk peta. Subsistem SIG. Subsistem SIG dalam mengelola sistem informasi geografis terdiri dari beberapa sistem. Masukan data. Subsistem masukan data merupakan proses pengambilan, pengumpulan, dan perubahan data spasial dan data atribut. Manipulasi dan analisis data. Manipulasi data adalah proses mengubah data dalam upaya membuat lebih mudah dibaca tanpa mengubah informasi yang terdapat di dalamnya. Keluaran data. Keluaran data dalam sistem informasi geografis merupakan penyajian data hasil analisa dalam bentuk peta, tabel, laporan, dan informasi digital. Komponen sistem informasi geografis. Yang pertama, perangkat keras atau komputer. Yang kedua, perangkat lunak.
Yang ketiga, manusia. Perangkat lunak pada sistem informasi geografis merupakan aplikasi untuk menjalankan sistem informasi geografis, yaitu ada RView atau RS3, ada RMapper, dan Global Mapper. Pemanfaatan dan penerapan SIG. Pemanfaatan dan penerapan sistem informasi geografis dapat dimanfaatkan dan diterapkan di bidang sumber daya alam, di bidang perencanaan ruang, di bidang kependudukan, di bidang pendidikan, dan di bidang militer. Baik, itulah penjelasan video kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.